Ada 5 tingkat kesalahan manusia. 1 aib, 2 maksiat, 3 dosa, 4 durhaka, 5 zolim. Perkenalkan, nama saya Upi. Kebetulan saya ibu dari 3 anak. Yang ingin saya tanyakan di sini, AA. Cinta pertama saya yaitu ayah saya. Kebetulan beliau sudah meninggalkan kami di 3 tahun yang lalu. Yang terus terang itu akan sangat menghancurkan perasaan saya karena saya anak pertama. Namun yang membuat saya jadi tidak merelakan, mohon maaf, karena ayah saya meninggalkan hutang yang sangat banyak. Hampir 1 M. Ya, karena kebetulan ayah saya usaha waktu itu dan beliau itu terkena beban pajak. Jadi pada suatu ketika ibu saya menerima surat tagihan pajak. Kebetulan beliau pasca stroke. Karena saya anak yang pertama, saya merasa shock, kemudian harus menyelesaikan itu. Alhamdulillah ada yang bisa saya lakukan, salah satunya adalah menjual aset. Tetapi itu tidak menyelesaikan A. Dan sampai hari ini itu masih ada tagihan-tagihan. Jujur saya sempat marah sama, mohon maaf, marah dengan almarhum. Saya merasa kenapa beliau meninggalkan kami dengan beban yang seperti ini. Bahkan waktu ibu saya itu menuntut saya sempat bilang, Ibu, andai saya bisa menukar nyawa saya ingin saya yang terkubur, bukan ayah saya. Biar ayah saya yang menyelesaikan semua ini. Pertanyaan saya, AA, saya tahu sikap saya salah, karena Allah lebih sayang ayah saya. Tetapi jujur ini sangat menyakitkan, ini sangat capek, ini sangat melelahkan karena dengan nominal yang terus bertambah hari ke hari, saya seperti menghadapi rentenir. Bahkan kadang dalam doa saya kepada almarhum, saya ingin ketemu dengan ayah saya untuk meminta pertanggungjawaban beliau. Kenapa meninggalkan kami dengan beban yang begini berat? Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Doa apa lagi yang harus saya panjatkan untuk almarhum? Ada 5 tingkat kesalahan manusia. 1 aib, 2 maksiat, 3 dosa, 4 durhaka, 5 zolim. Anak punya salah sama orang tua namanya apa? Durhaka. Tapi kalau orang tua punya salah ke anak namanya apa? Zolim. Bedanya dosa dengan zolim apa? Kalau dosa itu urusannya hanya sama Allah. Tapi kalau zolim urusannya 2. 1 sama Allah, 2 sama manusia. Maka ibu, untuk kesalahan ayah kemarin, pasti akan ayah pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ibu jangan merasa bahwa ayah saya tega, jahat, meninggalkan hutang dan seterusnya. Sudah. Ayah ibu udah salah. Dan boleh jadi mohon maaf. Boleh jadi ayah kita berhutang tuh untuk kita juga. Maka cukuplah dia menanggung semua kesalahannya. Jangan dibebankan lagi dengan cara kita memandang kesalahan ayah kita. Jangan menghakimi kesalahan ayah kita. Cukup biarkan ayah kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Tugas kita anak, ringankan hisabnya. Gimana caranya? Hutangnya selesaikan. Tugas ahli waris menyelesaikan hutang orang tua. Betul? Tapi belum ada. Jalani. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin memberikan beban kepada manusia melebihi batas kemampuannya. Kita lepaskan semua demi menyelamatkan orang tua kita. Karena bagaimanapun kita tidak akan ada di sini kalau tidak ada orang tua kita. Setuju? Ibu jangan marah sama ayah.
belajar ridho dulu, jalani semuanya. Ada 3 yang dirindukan oleh orang tua di alam kubur dari anaknya. 1, doa. Doakan orang tua kita yang sudah wafat di alam kubur. 2, lanjutkan kebiasaan baik. Kalau orang tua kita punya kebiasaan baik dalam hidup, lanjutkan oleh kita. Dan yang ketiga, sedekahkan atas nama orang tua kita. Adapun cerita seperti ibu memang membutuhkan kekuatan hati dari keluarga besar untuk menerima apa yang ayah pernah lakukan. Semoga almarhum ayahanda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya seorang single parent, usia 30 tahun. Single parent dengan 1 anak yang saat ini sudah berusia 19 bulan. Istri saya meninggal di bulan Juli 2023. Saat itu usia anak kami 3 bulan saat ditinggalkan ibunya. Dan usia pernikahan kami saat itu juga baru 15 bulan. Saat itu juga kami harus menjalani LDR. Karena istri menjalani pemulihan pasca operasi di kampung halamannya di Cianjur. Saya tidak sempat mendampinginya di detik-detik terakhir di hidupnya. Dan rasa penyesalan ini masih membebani hati saya hingga sampai saat ini. Saat ini saya perlahan mulai ikhlas, tetapi rasa sesak itu masih sering muncul. Terutama saat mendengar anak saya memanggil mama. Bagaimana caranya Ahilman agar saya bisa lebih berdamai dengan rasa penyesalan ini dan menjalani hidup dengan lebih lapang sebagai ayah yang kuat untuk anak saya? Yang pertama, Ahilman turut berduka dengan wafatnya istri. Dan percayalah, istri wafat asbab sakit. Insya Allah beliau husnul khotimah. Amin, amin, terima kasih. Semoga rasa sakitnya yang pernah beliau rasa adalah cara Allah menghapuskan dosa dan mengangkat derajat beliau untuk kembali kepada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, Mas Eko harus terus berjalan dengan semua yang terjadi. Ada buah hati yang tentu harus dibesarkan dengan penuh kebahagiaan. Mas Eko belajar ridho dulu, belajar nerima bahwa takdirnya Allah tidak akan pernah ada yang salah. Bahwa takdirnya Allah tidak akan pernah ada yang keliru. Kenapa rasanya ujian saya seberat ini? Karena saya percaya Mas Eko sekuat itu. Sehingga Allah menakdirkan pernikahan kalian hanya dalam waktu sesaat. Tapi walaupun singkat, saya percaya pasti ada lembaran memori yang sangat hebat bersama dengan istri. Sehingga membuat Mas Eko mungkin berat juga untuk segera berpindah ke lain hati. Bukan tidak ada, tapi masih ada perasaan hati dari orang yang pernah pergi meninggalkan kita. Betul? Yang ketiga, kalau ada jodohnya, Mas Eko pelan-pelan buka hati, pelan-pelan memantaskan diri. Semoga ada ibu sambung yang nanti bisa menemani si kecil. Saya sangat sedih ketika ada part manggil mama, gitu. Manggil ibu. Gitu. Itu part yang menurut saya ya tidak mudah gitu. Mas Eko deketin Allah, minta sama Allah, semoga Allah memberi jalan terbaik atas semua hal yang pernah pergi meninggalkan kita. Izin nitip satu doa ya. Doa ini doa yang diajarkan oleh baginda Nabi kepada Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah pernah mendoakan doa ini ketika ditinggal suaminya. Beliau berdoa kepada Allah untuk mendapatkan pahala dari kehilangan suaminya dan minta diganti dengan yang terbaik. Singkat cerita, Allah mengirimkan pengganti yang terbaik dari wafatnya suami, ya dari suaminya Ummu Salamah. Siapa penggantinya? Penggantinya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Apa doanya?
Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Sesungguhnya semua milik Allah dan sesungguhnya semua akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikanlah pahala atas ujian yang menimpaku dan gantikanlah semua yang hilang dalam diriku dengan pengganti yang terbaik dari sisimu.